Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Devi Khairina, saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi usaha dan energi. Nah, pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil itu masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Nah, untuk menjawab fenomena tersebut, tonton video ini sampai habis ya. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video, karena mobil tersebut tidak ada mengalami perpindahan. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Kasus yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Contohnya, pada saat kita mendorong troli di minimarket. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dengan searah perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, maka didapatkanlah rumus persamaannya, yaitu W sama dengan F dikali S. Dengan keterangan W adalah usaha, F adalah gaya yang bekerja pada benda, dan S adalah perpindahan. Kasus kedua, yaitu jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan mobil-mobilan yang ada di lantai, gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik mobil-mobilan tersebut akan membentuk sudut terhadap lantai. Kasus berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke satu tempat secara horizontal. Maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Didapatkanlah rumus persamaannya, yaitu W sama dengan F cos alpha dikali S. Untuk kasus selanjutnya, yaitu jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Didapatkanlah persamaannya W sama dengan F cos alpha dikali S. Kasus berikutnya, yaitu besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Contohnya, saat kita mencoba mendorong dinding dan dinding tersebut tidak mengalami perpindahan sama sekali. Kasus yang terakhir yaitu menentukan usaha berdasarkan grafik. Pembahasan selanjutnya mengenai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, di mana dimensi energi adalah M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Energi ada beberapa bentuk, tetapi di video kali ini kita akan membahas 3. Yang pertama yaitu energi potensial, yang kedua energi kinetik, dan yang terakhir adalah energi mekanik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Contohnya pada saat posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit, atau contoh lainnya yaitu kedudukan buah kelapa. Energi potensial terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini timbul dikarenakan adanya gaya gravitasi energi potensial. Sehingga dituliskanlah rumus persamaannya, yaitu EV sama dengan M dikali G dikali H, dengan keterangan EV merupakan energi potensial dengan satuan Joule, M merupakan massa dengan satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon, H merupakan ketinggian benda dan titik acuan dengan satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas.
Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dapat dihitung yaitu F sama dengan K dikali delta X, dan energi potensial itu sama dengan setengah dikali F dikali delta X, sehingga didapatkan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Dengan keterangan EV merupakan energi potensial, F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pada pegas. Pembahasan selanjutnya tentang energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda. Begitupun sebaliknya. Energi kinetik dapat dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dengan keterangan EK energi kinetik dengan satuan Joule, M merupakan massa dengan satuan kilogram, V merupakan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Energi yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat gerakannya. Dan energi mekanik ini juga merupakan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, dari gambar hubungan usaha dan energi kinetik di atas didapatkan 3 persamaan, yaitu W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1. Persamaan selanjutnya yaitu W sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat 2 dikurang setengah dikali M dikali V kuadrat 1. Selanjutnya yaitu W sama dengan setengah dikali M V kuadrat 2 1 dikurang V kuadrat 1 pangkat 2. Yang kedua, hubungan usaha dan energi potensial. Didapatkanlah persamaannya, WAB sama dengan delta EV sama dengan EVA dikurang EVB. Dengan keterangan, W itu merupakan usaha, delta EV itu merupakan perubahan energi potensial, EVA itu merupakan energi potensial awal, dan EVB merupakan energi potensial akhir. Pembahasan yang terakhir, kita akan bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. Sehingga didapatkanlah persamaannya EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EV1 sama dengan EK2 ditambah EV2. Dan persamaan selanjutnya yaitu setengah dikali MV1 kuadrat ditambah M dikali G dikali H1 sama dengan setengah dikali MV1 kuadrat ditambah M dikali G dikali H2. Dengan keterangan jika benda dilepas dengan kecepatan awal sama dengan V0 sama dengan 0. Keterangan selanjutnya yaitu jika benda mencapai titik tertinggi yaitu VI sama dengan 0, dan yang terakhir jika benda jatuh di permukaan tanah atau H sama dengan 0. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama, soal ini seperti kejadian di video yang sudah kita bahas tadi. Soal ini meminta kita menentukan besarnya usaha yang diberikan orang tersebut jika mobilnya tidak berpindah. Jawaban benar di sini adalah yang A, yaitu 0, karena jika benda tidak mengalami perpindahan, maka itu dia sama dengan usahanya 0 atau tidak melakukan usaha. Nah, kita masuk contoh soal yang kedua. Yaitu diketahui balok bermassa 10 kg berada di atas lantai licin seperti pada gambar. Balok ditarik dengan gaya F sama dengan 25 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Maka pertanyaannya, berapakah usaha oleh gaya tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita ingat lagi rumus untuk menentukan besar usaha jika gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, yaitu W sama dengan F cos alpha dikali S.
Maka kita masukkanlah nilai F-nya 25 dikali cos 37 derajat dikali 2 meter. Maka contoh soal yang kedua ini jawabannya adalah B, 40 joule. Sekian video pada kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.